kemudian mau bermitra dengan kita, mau bekerja sama dengan kita atau bekerja bersama kita, tentu ada beberapa hal yang menjadi prasyarat biasanya. Yang pertama misalnya bagaimana kemudian kita bisa dilihat sebagai suatu organisasi ataupun personal yang memiliki pengalaman. Pengalaman ini tentu dibuktikan dengan portofolio. Maka satu hal yang penting ketika kita memulai sesuatu yang baru adalah bagaimana kita bisa menciptakan portofolio kita sendiri sebaik mungkin. Gitu. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita kendalikan tentu terkait dengan peningkatan kapasitas diri kita ya. Itu hal-hal yang masih dalam genggaman kita. Kalau memang pendidikan formalnya ada kekurangan ya, opsinya tadi bisa sertifikasi, atau bisa S2, atau bisa mungkin studi banding, atau bisa apapun itu yang bisa meluaskan perspektif kita dan juga peningkatan kapasitas diri kita. Nah, kadang juga peningkatan kapasitas dan perluasan perspektif ini juga tidak dilakukan sebatas hanya formal gitu ya. Jadi pada forum-forum formal, forum informal pun juga punya implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas kita. Dulu mungkin ini ada Mas Dimas, ada Mas Malik, ini izin Mas Malik, Mas Buktiar, ini kan diskusi-diskusi kita waktu itu yang membuka perspektif kita hingga jadi itu beberapa hal yang kemudian kita bisa upayakan. Nah ini Mas Malik. Itu mungkin Mantap yang Mas Sugul, lanjut. dari kami. Mas Dimas. Dari Mas. Ya, makasih Mas Unggul. Silakan selanjutnya mungkin Bang Ardi ya bisa sharing juga Bang Ardi ini teman-teman bagaimana gitu cara meluaskan koneksi, apalagi mungkin kalau bagi saya pribadi juga ya untuk dunia di CSR itu mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu bagaimana caranya gitu bisa sampai bekerja di perusahaan mereka yang menjembatani antara perusahaan dan masyarakat gitu menjadi seorang praktisi di CSR. Silakan Bang Ardi. Baik, terima kasih Mas Dimas. Jadi kalau untuk terkait networking itu sebenarnya di Indonesia itu banyak ya event-event terkait dengan dunia CSR dan di situ mungkin bisa bangun networking ya. Baik itu dari di kementerian maupun ada yang organize itu ada dari kementerian, baik itu ya kementerian yang sifatnya nasional maupun ada yang sifatnya itu mungkin di level provinsi maupun kabupaten gitu ya. Jadi untuk apa namanya membangun networking itu kita juga harus peka ya sejak dini. Apalagi tadi teman-teman yang tadi nanya siapa itu kayaknya membangun sebuah itu ya apa organisasi kecil ya yang mungkin mirip-mirip apa mirip-mirip Mas Unggul gitu yang di bidang CSR ya. Nah itu kalau saran saya sih mungkin kalau ngelihat dari olah karsa itu kan strategi brandingnya sangat bagus ya. Setiap apa namanya buka Instagram pasti ada olah karsa tuh biasanya di Instagram saya gitu kan. Dan saya nggak lupa itu nge-like gitu ya. Nah, jadi kalau untuk apa strategi branding itu udah cukup baik gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi seperti Mas Unggul juga harus bicara soal brand gitu kan, brand baik itu brand loyalty atau brand awareness gitu ya. Karena kebetulan saya juga di ilmu komunikasi ya belajar tentang brand, ada mata kuliah khusus branding. Jadi gimana caranya itu bisa melihat baik itu brand itu bisa community service, terus apa namanya tuh operational service dan lain sebagainya itu diungkapkan bahwa dari organisasi teman-teman yang bentuk itu seperti apa sih organisasinya. Jadi kelihatan bahwa organisasi ini expertnya di mana gitu. Jadi kalau orang kan bicara dan yang paling penting itu sebenarnya talent branding ya. Ngomongin olah karsa pasti biasanya ngomongin Mas Unggul gitu kan. Karena ada terbentuk talent branding dari olah karsa ini ya Mas Unggul. Kalau ngomongin soal Kumala itu pasti orang udah langsung tertuju pada talent brandingnya itu adalah Adidit gitu. Jadi teman-teman harus punya strategi dari sisi brandingnya juga. Jangan bentuk organisasi tapi hanya bicara soal service gitu. Karena kan kita kan sebenarnya strongnya itu kan di service ya. Bisa apa namanya intervensi ataupun tindakan-tindakan yang apa namanya di organisasi itu paling strong itu adalah hal itu. Nah ini mungkin ya bisa kolaborasi antara mungkin nanti hire untuk yang expert di branding ataupun bisa bermitra dengan ya, apa
yang sifatnya itu organisasi-organisasi yang sudah jauh lebih maju ya, bisa benchmarking lah intinya di berbagai mungkin itu Mas Baik, terima kasih Bang Ardi. Jadi poinnya salah satunya juga teman-teman bisa bangun branding ya. Sesuai tadi juga sebenarnya di pemaparannya menyampaikan bahwa branding penting bagi teman-teman. Ya, kalau bicara olahraga kita Sunggul, bicara Kumala ingat branding tadi kan kata Bang Ardi juga. Jadi teman-teman yang baru silahkan bangun branding dari sekarang ya. Kan punya sosial media masing-masing tuh bisa dibangun brandingnya. Silakan selanjutnya Abah Dindin, pesan apa Bah yang bisa disampaikan ke teman-teman khususnya fresh graduate ini ya yang masih galau. Kalau dulu kan Abah Dindin pertama kali ke Tanjung Priok bisa sampai saat ini luar biasa itu mengelola anak-anak jalanan ya. Anak jalanan itu udah kerasnya di Priok lagi gitu. Tapi bisa luar biasa sekarang panennya itu sekarang sampai kemarin dapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Hanya 10 di Indonesia salah satunya mendapatkan itu Abah Dindin atau Yayasan Kumala. Silakan Abah Dindin bisa sharing ke kami semua Abah. Ya, berbicara kalau ketika lulus ya. Ya. Jadi saya bisa bicara ini selama 27 tahun yang itu sampaikan justru dari pengalaman itu ya. Jadi menurut saya justru bagaimana mendapatkan pengalaman positif itu sebagai investasi ini. Sebuah proses itu jangan pilihan untuk mengambilnya gitu ya. Dia berproses itu jangan karena proses itu sebuah investasi bagi kita. Ya, misalnya tadi bagaimana ini saya kan eksos nih, bagaimana caranya hubungan atau terjun ke dalam usaha gitu. Awalnya tidak ada lagi kecuali kita berusaha untuk membuat pergaulan ya, mencari kita bisa mencoba gabung bersama dengan dengan ya jejaring yang kita punya lah, misalnya Arsa, ada Sonji, saya banyak teman-teman yang sudah ini di lapangan kita bisa kerjasama. Nah, ini sebuah catatan saya sebelumnya ya. Jadi pengalaman saya sering sejak belum di dalam proyek saya dulu misalnya Aceh sampai Papua itu saya sering tapi kadang-kadang di lapangan ini saya istilahnya mungkin ini kita sebetulnya kelakar sebetulnya kalau lagi main dia tuh sering ikut kegiatan itu dulu luar biasa gitu ya, Jasmine yang kegiatannya banyak berhubungan dengan dan lain-lain. Nah itu manfaatnya itu nanti ketika di lapangan sangat banget. Jadi saya itu setelah dari Batam ke Jakarta itu masih bingung gitu ya. Jujur itu kuliah jadi ilmu atau 9 di kampus itu blank seperti sekali. Nah, tapi ada sisi keuntungan. Itu terbiasa di akhirnya kita nyuruh sana sini organisasi itu ternyata banyak membantu ya. Dan kita tidak perlu untuk bertanya sekalipun adik kelas junior kita membutuhkan sesuatu dari informasi entah itu konsep bahkan saya belajar bikin proposal waktu itu ada JK itu saya belajar kelas jauh di bawah saya itu sampai saya ke Bogor itu hanya ingin bisa membuat proposal yang bersyaratkan oleh JK dan saya namanya bukan foto gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman juga tadi selain branding ya, saya kemarin di kampus juga sampaikan branding itu sekarang udah orang itu sering ngintip gitu ya.
Ini contoh ya, mumpung masih ingat nih. Saya sering diintip oleh timnya di Mensos, Bu Risma dulu. Itu di Mensos itu. Kalau saya di Mensos itu mungkin apa namanya kalimatnya atau mengupload berita-berita tertentu mungkin itu jadi catatan orang-orang yang ingin memberikan trust pada kita. Tapi untungnya ya di Mensos saya itu aja mending, atau misalnya menampilkan kegiatan-kegiatan yang positif dan lain-lain. Bukan kita nggak ada masalah, kita banyak masalah. Jadi janganlah misalnya ditampilkan di umum atau di medsos, karena itu menjadi penilaian. Nah, yang saya rasakan itu kemarin Kalpataru itu luar biasa, ternyata diacak-acak tuh medsos saya. Jadi dicari tuh dari tahun sekian tuh dibuka-buka. Nah, mungkin itu jadi pertimbangan ketika kita nanti membangun jejaring ya dengan usaha kan penting. Jadi jangan takut saya resos ini. Jadi itu tetap jadi branding kita gitu ya, itu nggak akan hilang. Buktinya misalnya saya sering bilang ke teman-teman yang di yayasan misalnya, kalau kita sekarang menjual konsep program misalnya ke dunia usaha, misalnya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dia nggak akan laku ya. Zamannya sekarang mungkin kemasannya tadi, kegiatannya tadi bagaimana mengulangi perubahan iklim, tapi itu di dalamnya itu ada dampak-dampak untuk tadi pelayanan rehabilitasi misalnya. Seperti itu. Jadi kemasan-kemasan itu yang bisa dibangun. Jadi jangan takut usaha rehabilitasi nanti gimana nih dengan dunia usaha. Justru nanti kita punya keunikan, ciri khas. Saya banyak lihat di perusahaan-perusahaan ini kok kebanyakan dari lulusan universitas ini, sementara kita yang punya konsep aslinya kok nggak kelihatan gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, artinya ya tadi dengan kemampuan kita, dengan potensi kita itu juga bisa dijual dalam tanda kutip, tapi dengan idealismenya ya disimpan dulu lah ya. Ini kita punya konsep pekerjaan sosial gini. Mungkin saya juga malah dimarahin pernah sama Bu Risma. Dimarahin, tapi pakai jurus yang diajarkan dulu bahwa kalau kita ingin merangkul seseorang, kita harus jadi pendengar yang baik. Jadi jurus pendekatan dengan anak jalanan dengan jurus pendekatan pejabat-pejabat itu saya lakukan sama. Mendengar tapi kita sambil membuktikan apa sih yang punya nilai jualan itu. Nah, pada akhirnya mereka pun ya tanya, mereka meminta masukan. Tapi kalau di awal misalnya ini nggak bisa, kerjaan sosial itu begini. Nah, itu mungkin trik-trik yang sederhana sebetulnya, yang dasar, yang kadang-kadang kita lupa loh ya. Jadi ini konsep kerjaan sosial kan begini, misalnya diterapkan di perusahaan harus begini. Nah, itu yang mungkin strateginya ya kita kemas lah, bukan kita menghilangkan grup tadi, enggak, justru itu cara untuk bagaimana kita mengangkat apa yang kita punya. Mungkin itu ya, semangat terus lah ya. Main-main ke sini boleh, unggul boleh, itu harus banyak main gitu. Ya. Oke, sukses. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ini mungkin menjadi pertanyaan pamungkas pada sesi diskusi ini. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bang Fardewisben. Pertanyaannya, inovasi apa yang harus dilakukan untuk Poltekkes supaya makin banyak alumni yang tertarik bekerja di luar sektor pemerintahan? Silakan Mbak Dindin bisa menjawab ini sekaligus mumpung masih hangat. Jadi gini, Kang Ade, ini juga mungkin bisa jadi PR kita bagaimana mendorong stakeholder penting kita ke Mensos ya.
Nah, yang saya bayangkan kemarin itu mungkin Mas Unggul dan Kang Ardi sangat paham lah bagaimana KLHK mempunyai program melalui award ya. Bagaimana KLHK memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang mengejar corporate. Ya. Ini terbuka saja ya. Ini kan di lingkup kita intern ya. Saya keliling ke beberapa perusahaan Pertamina khususnya, itu ada setiap perusahaan itu ada lulusan perguruan tinggi tertentu itu setiap perusahaan. Saya ini kok bagus atau gimana? Ternyata tidak. Ada salah satu strateginya adalah dewan-dewan proper itu terdiri dari beberapa dosen atau bahkan pejabat-pejabat di satu perguruan tinggi tersebut. Nah, ketika dia menjadi dewan proper, dia membuat satu indikator penilaian, salah satunya itu. Misalnya, ini perusahaan harus punya fasilitator atau pendamping nih dari universitas saya misalnya. Ini penilaian pribadi saya. Nah, apakah kita tidak bisa? Poltekkes Kemensos itu punya award setingkat proper Padma Mitra yang sudah bertahun-tahun ini di situ juga apalagi Kemensos ini membawahi forum CSR. Nah, kan sistem sumber harusnya buat kita all. Nah, kesempatan kemarin saya diundang Kemensos di Solo. Saya sampaikan itu ke Pak Direktur Dayamas, itu alumni kita itu forum CSR itu ada di bawah beliau. Padma Mitra ada di bawah beliau. Masa kita kalah sama KLH sebenarnya? KLH itu APBN-nya lebih kecil dari Kemensos, tapi kegiatannya itu mungkin Kang Unggul sangat paham gitu. Kegiatannya luar biasa, besar gitu. Kita nggak ada yang kegiatan seperti KLH gitu ya. Nah, itulah maksud saya, kita sama-sama nih. Ini bisa jadi sistem sumber ya buat khususnya buat profesor kita, buat adik-adik alumni mungkin jadi sistem sumber. Nah, kemarin itu saya mendorong itu, mudah-mudahan sih nggak hanya ngomong gitu ya dari pihak Kemensos, ayo dah kita kumpul, kita bahas tuh apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lihat dari sistem sumber itu. Forum-forum bisa kita undang, forum CSR, jadi perusahaan-perusahaan bisa kita undang. Bahkan Padma Mitra itu bisa jadi salah satu alat tadi. Kita kan bisa misalnya nanti dewan propernya beberapa pengajar STKS, beberapa akademisi, mungkin teman-teman yang di perusahaan atau yang di NGO membuat satu indikator penilaian dengan mensyaratkan misalnya ini konsep kita kan nggak sama nanti dengan KLH lingkungannya, kita penilaian sosialnya misalnya, bikin indikator yang mempersyaratkan bahwa ini harus ada alumninya, ini harus ada konsep esosnya misalnya. Nah, itu kan sebetulnya satu kesempatan besar. Pokoknya itulah ya. Jadi Kang Arde ini, ayo kita enduk-enduk di Kemensos untuk bagaimana bisa memanfaatkan sistem sumber ini. Ini sistem sumber besar menurut saya yang bisa dimanfaatkan tadi oleh teman-teman khususnya. Terima kasih. Ini atas panelnya. Selanjutnya mungkin silakan Bang Ardi bisa menyampaikan kira-kira rekomendasi apa atau masukan apa yang bisa diberikan ke Poltekkes mengenai hal tersebut agar teman-teman ini lebih tertarik lagi dalam bidang pekerjaan yang sifatnya non pemerintahan seperti itu. Baik, sebenarnya ini udah diskusi lama ya